Tes cek audio tes 1 2 3 tes 1 2 3 audio 1 2 3 audio oke, video oke. We start now. Hi, my name Sigit Purwono from Bali, Indonesia. Today we will learn how to do live streaming via Mimo Live. Selamat sore teman-teman, saya Sigit Purwono dari Raturu TV Studio. Ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana melakukan live streaming dengan Mimo Live. How to use Mimo Live for live streaming. Ya, sebenarnya kalau untuk live streaming yang diperlukan adalah kamera, kemudian ada video capture, laptop, dan sinyal internet. So if we want to do live streaming, so we need video camera and video capture, also laptop and internet connection. Di sini saya mempunyai beberapa video capture yang bisa dipakai untuk sebagai jembatan ya, karena prinsipnya adalah bagaimana kamera bisa masuk ke laptop, sehingga dari laptop itu kita bisa olah atau bisa distribusikan untuk live streaming. Di sini saya mempunyai beberapa video capture. Ini ada intensity shuttle dari Blackmagic Design. This is intensity shuttle of Blackmagic Design. Also, this is Ultra Mini Studio Recorder from Blackmagic Design. It is also web presenter from Blackmagic Design, and this one's I forget the title. What's this? But the point of video capture from camera to laptop. Ya, jadi teman-teman, saya mempunyai beberapa alat untuk sebagai video capture. Ya, intinya adalah bagaimana menangkap atau mengubah kamera biar bisa diterima di laptop. Kemudian dari laptop bisa untuk live streaming. Ini ada intensity shuttle dari Blackmagic Design. Ini inputnya hanya HDMI. Ini udah USB 3, jadi masuknya pakai USB. Kemudian ini adalah Ultra Studio Mini Recorder. Ini adalah khusus untuk Mac karena inputnya pakai Thunderbolt. Ya, ini memang tidak bisa digunakan untuk laptop selain Mac karena ini pakai Thunderbolt. Kemudian ini ada web presenter, fungsinya sama. Jadi ini lebih bagus karena ada indikator audio dan ada monitor video. Jadi dari kamera ke web presenter masuk ke laptop menggunakan USB. Ini yang paling saya sukai karena ini paling simple dan mempunyai 2 input, yaitu input dari SDI dan HDMI. Jadi kita mempunyai 2 input untuk masuk ke laptop. Dan ini satu lagi adalah sama sih fungsinya, video capture juga. Ini juga mempunyai 2 input, SDI dan HDMI. Sebelumnya saya ingin menginformasikan mengapa saya menggunakan Mimo Live, karena Mimo Live itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan khusus untuk Mac. Karena saya hanya mempunyai laptop Mac, MacBook Pro
13N tahun 2012 sehingga saya harus mencari aplikasi untuk live streaming yang berbasis Mac. Berbeda dengan misalkan vMake atau XSplit atau WeStream, Ustream. Tapi ini karena Mac agak susah untuk mencari aplikasinya sehingga saya mencari suatu aplikasi sehingga ketemu Mimo Live ini. Mimo Live sendiri adalah sebuah software aplikasi tidak hanya untuk live streaming tapi juga untuk recording, encoding, dan sangat banyak sekali fitur-fiturnya dan sangat powerful istilah saya ya, karena dari Mimo Live ini kita bisa untuk misalkan kita mau recording atau ingin mengolah teks, ingin menampilkan grafik, ingin menampilkan waktu, ingin menampilkan running tag, scrolling tag, itu bisa dilakukan di Mimo Live ini. Sama seperti di vMake juga seperti itu, tapi memang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya Mimo Live ini hanya bisa diinstal di Mac ya, karena ini basisnya Mac. Mimo Live adalah singkatan dari multi-in, multi-out live. Jadi software dari Jerman ini ditemukan atau mulai tahun 2016 dan saya beberapa bulan kemudian menemukan Mimo Live ini sehingga udah berlangganan hampir sekitar 4 tahun dari sekarang. Mimo Live ini sebetulnya dari dulu namanya Boeing TV ya, tahun 2008 yang di Jerman, tapi dengan perkembangan teknologi dia sekarang beralih menjadi aplikasi untuk live streaming maupun untuk aplikasi di televisi. As you know that Mimo Live is from Germany and built or found around 2016 in Germany, and not only for live streaming but Mimo Live also can be recording, encoding with running text, with scrolling text, with animation. So it's Mimo Live is very powerful for me because if we compare with the another software such as OBS or vMake, I think Mimo Live has difference, and maybe I say that's better than others. But the problem is because Mimo Live is only can install in Mac because the basic of Mimo Live is Mac. Jadi yang memang kesulitannya adalah karena Mimo Live ini hanya bisa diinstal di Mac. Jadi tidak bisa diinstal di Windows. Baiklah, kita akan mulai untuk melakukan live streaming di Mimo Live. Ini kita buka Mimo Live. Dari Mimo Live ini sudah menyediakan beberapa fitur ya. Jadi kalau kita mau melakukan live di Mimo Live, ada beberapa template yang sudah diinstal oleh tim Mimo Live. Di antaranya adalah blank adalah jadi memang betul-betul kosong dan kita yang mengisi. Kemudian ada audio podcast. Kemudian ada call in show, ini wawancara dengan reporter di lapangan. Ada juga Facebook comment and reaction. Jadi Mimo Live bisa menampilkan komen live chat atau live reaction dari para pendengar yang pemirsa yang sedang melihat tayangan live streaming di Facebook. Kemudian ada iLash, ada iPhone Screencast, ada My First Live Stream, ada Spot Graphic Demo, The Twitch Let's Play, Weather Forecast. Ya, jadi sudah ada template dari Mimo Live ini. Karena kita akan melakukan live streaming di Mimo Live, jadi kita akan mencoba yang kita pilih adalah My First Live Stream. In Mimo Live there are many templates that's already installed by Mimo. That's
blank audio podcast call in show. That's a reporter with the reporter in the fields can communication with the announcer in studio. Also Facebook comment and reaction. That's in Facebook. The audience can give a live comment and reaction for live streaming on Facebook. Also iOS, iPhone Screencast, my first live stream, Spot Graphic, Twitch Let's Play, and weather forecast. So because we want to try how to do live streaming via Mimo, so we choose this template is my first live stream. And the dimension is we choose 720. Let's SD. So the 1280 720. That is because it's more easier to live streaming. We can choose the another like Full SD or 4K. But I think it's for the internet connection reason, so we better choose the 720. Jadi untuk dengan alasan kita nanti live streamnya biar tidak terlalu berat, kita memilih yang 720. Rasionya itu 1280 720. Sebenarnya ada yang lain misalkan 1080 atau 4K. Tapi nanti masalahnya kalau pada saat live streaming akan menjadi berat. Apalagi kalau internet yang kita punyai sangat jelek, jadi akan berpengaruh terhadap sinyal atau hasil dari live streaming itu. Baiklah, akan kita mulai yaitu first live stream. Nah, ini secara otomatis tampilannya adalah semacam ini. So this is the templates of first live stream. This is also there is intro. If we press live and there is the button become red, that is it means active. So this is my first time. And this is the we can do again, press again, and my first live stream. Jadi teman-teman ini tampilan di Mimo Live ini berbeda dengan di Vmix ya. Karena Vmix biasanya adalah mendatar. Kalau ini tampilannya layer dari Mimo Live ini adalah vertikal. Jadi layer-layernya itu lebih gampang. Karena misalkan layer paling atas, dia paling atas. Layer di bawahnya bisa ketutup dari layer di atas. Jadi kalau misalkan layer yang paling atas itu menutup semuanya, jadi semua layer yang di bawah tidak akan tampil. Sama seperti Vmix atau OBS juga. Jadi ada sumber atau source ya. So it looks same with OBS or Vmix. There are many source. Like if we press the plus, there is many source group, video, audio, add media files, media playlist, Mimo call, AP camera, last recording, screen capture, social media, web browser capture, video capture, Instagram, motion, placeholders. So there are many source we can use for live streaming. Jadi ada beberapa pilihan. Jadi kalau kita tekan tanda plus, sama seperti kalau di Vmix kita tekan tanda add ya. Add apa jadi? Misalkan kita mau kamera berarti add kamera. Kalau kita mau menampilkan gambar berarti add image atau add video. Bisa juga video capture, web browser capture, social media, screen capture. Jadi macam-macam ya. Jadi konsepnya adalah gini. Ini yang di sebelah kiri itu adalah source. So this is the live set is source, and then layer stack, layer dari
dari tampilan dari input atau source yang di bagian kiri, kemudian intro. Intro di sini adalah semacam preview sebelum kita live streaming. Dan di sebelah paling kanan adalah program out. Program out adalah tampilan output dari live streaming itu. Boleh tidak di live kan, bisa direkod, tapi tampilannya adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tambahkan, ini adalah kamera, audio. Memang untuk live streaming kan minimal hanya perlu 2 ya, kamera, gambar, dan audio. Kalau misalkan yang lain-lain, misalkan gambar, misalkan grafik, misalkan titling, itu adalah variasi yang lain. Tapi untuk utamanya adalah tetap 2 itu, yaitu main camera and audio. So the point is we need only basically we need only 2 source, the camera and audio. So if we need the like text, scrolling, tail off, and running tag, that is the other things. But the main need is camera and audio. So we choose the main camera. Ada 2 ya, dari Blackmagic Web Presenter, this one, Blackmagic and FaceTime. FaceTime adalah kamera dari laptop. Kalau misalkan kita punya 2 kamera, pengen digunakan dua-duanya bisa. Jadi kita plus add lagi, add a new source, klik, kita video, klik video. Nah, jadi kameranya ada 2 nanti muncul dia. Tinggal pilih yang digunakan yang mana source-nya. Misalkan main kamera, karena ini kamera yang utama atau main, jadi kita pakai Blackmagic Presenter. Nah, kebetulan ini sudah dikunci ya. Jadi kita bisa langsung lihat di sebelah kanan. Ini belum ada audionya ini. Di sini belum ada audionya. Jadi ini ada program hanya keluar video, tapi audionya belum ada. Jadi untuk live streaming memang harus ada 2, yaitu video dan audio. Ini audionya belum muncul. Dan di sini di main kamera itu ada source dan audio device. Audio device kita bisa pilih, yaitu Blackmagic Web Presenter dan built-in microphone. Jadi kita bisa tekan Blackmagic. Nah, jadi kita udah dapatkan sekarang audionya. Audio bisa cek di sini juga. Ya, ini udah dapat audionya. Tadi kan belum. Jadi audio dan video udah ada. Ini audio dari web presenter ya. Kalau misalkan kita mau pakai kamera 2 kita pakai FaceTime. Nah, jadi kita akan punya 2 sumber. Misalkan audionya pakai tetap Blackmagic ya, karena lebih bagus audionya pakai Blackmagic Presenter. Jadi kita ada 2. Kalau misalkan kita mau pindah, nah ini kan stasiun logo. Stasiun logo adalah yang merah ini. Jadi kalau misalkan kita mau hilangkan, tinggal tekan aja live-nya ini, dia akan hilang dia. Jadi tinggal tekan. Nah, ini layer ini di atas. Misalkan kita stasiun logo pengen diganti dengan logo kita sendiri, misalkan kita bisa masukkan logo yang lain, tapi logo yang lain itu harus ditambah. Logo adalah termasuk file, jadi kita bisa tekan add file, add media file. Kemudian kita pilih misalkan di sini saya simpan.
Yeah. So if we want change the logo with our logo, we can add press add new source and then add media files. Please looking for your file or your logo and then click add. So I already add my logo. This is my logo. So we can change with the logo with our logo. So we already changed with my logo, but it's too big. The size is too big, so we can arrange. This is one, and then not full screen, but custom. So we can zoom like this. Yeah. So we can arrange the position, each one, and how the size is enough like this, or you can put the logo everywhere you want. Jadi kalau misalkan kita mau ganti logo, kita bisa lakukan dengan add media file, karena logo itu termasuk media file karena filenya. Kemudian kita cari logo kita, kemudian di add. Jadi tadi udah saya pilih logo dari logo saya yaitu Raturu TV, sehingga kita bisa mengganti logo yang defaultnya diganti dengan logo Raturu TV. Kalau tadi begitu muncul kan sangat besar sekali. Nah tadi begini. Kemudian kita untuk placer ini bisa kita atur dengan tadi kan full screen. Nah jadi segini. Kemudian kita pilih yang custom, sehingga kita bisa atur biar atur tempat maupun atur besar kecilnya dari logo yang kita inginkan. Jadi kita bisa zoom, kita bisa kecilkan dulu. Nah, maksimal segini cukup. Kita letakkan di sini, atau di bawah, atau di sini. Karena kalau Raturu TV adalah di kiri dan sekarang harus dirotasi jadi vertikal ya. Ya gini. Bisa dibalik. Ya. Jadi ini bisa vertikal, bisa ditaruh di sini. Ya. Kemudian ini setelah logonya udah, tadi kan logonya udah diganti, kita udah hilangkan logo dari Mimo Live. Kalau kita tampilkan juga bisa sih logo tadi default, layer default, ya logonya masih muncul ya. Jadi ada dua. Karena logo yang ini tidak menutupi logo dari logo Mimo Live, bisa kita tab dua, bisa kita pakai dua-duanya. Kemudian new scroll. Nah, new scroll ini atau new scroll atau running tag, atau ya mungkin sebutannya beda-beda ya, tapi prinsipnya adalah tulisan yang berjalan ini ya. Ini juga bisa kita atur kecepatannya, atur besar kecilnya teks, ya kan, atur jarak-jaraknya, atur posisinya juga. So this is new scroll, atau we can call in television as running text, and we can arrange how the position, how the size of the text, and also how about the background color. So we can change with our text, new scroll. So this is my first live stream via live. So we can add with this is live streaming from Bali by Raturu TV, like this. So when we press off and we press again, so the running tag will show all of our text. This is live streaming from Bali
my first live stream. We are live. And we also can change the background. Kita juga dapat mengganti background. Backgroundnya kita ganti, misalkan ini constant color dengan warna yang gampang, misalkan hitam atau ungu, atau merah. So we can change the background. You can change with constant color or gradient left to right, gradient top to bottom. We can try. So if there is two color, the color one is maybe red, and the second color is orange. So the background of the running text is changed. Jadi kalau kita menggunakan dua warna, gradient top to bottom atau gradasi dari atas ke bawah, warna pertama ini, warna kedua ini kita juga bisa lakukan. Nah, ini ada lower third. Nah, lower third itu sama kayak judul misalkan kita mau nama kita ya, lower third atau title ya. So there is also lower third as same as like titling. So when we can press this live button, become red, and then there is a 9 second only. So we can arrange not only 9 second, become next text duration is 6 second. So we can change with 10 second or with manual. So when manual, the text is not disappear. So when we still use, so the title is still shown. Kalau lower third ini kita tadi kan menggunakan yang otomatis. Kalau otomatis hanya berapa detik, misalkan 10 detik. 10 detik. Tapi kalau kita manual, dia akan muncul terus. Selama ini kita nggak tekan, dia akan muncul terus. Nah, ini varian 2, misalkan diganti nama. Nah, ini udah muncul nih. Misalkan namanya pengen diganti kuning, bisa juga. Yang nama yang di atas, namanya diganti warna kuning, ya ini. Kemudian yang bawah, misalkan diganti merah, bisa juga. Nah, tapi nggak kelihatan, biarin putih aja ya. Kemudian kita ubah backgroundnya. Ini backgroundnya kan kurang jelas. Ini pakai Frosted Glass background, pakai constant color aja, biar gampang ya. Ini kita pakai yang silver, mungkin kurang bagus. Ya gini. Battery capacity kita turunin. Ya. Jadi kita punya video, punya audio, punya logo 1, logo 2, running tag. Dan kita sekarang tinggal untuk live streaming. Nah, kalau untuk live streaming itu kita pilih di sini live streaming ya. Ini saya hapus dulu, ini ya, live streaming aja kita pakai di sini. Ini sama dengan Vmax. Jadi kita bisa atur itu. Maksudnya atur itu bisa kita kunci ya. Kalau kita live streaming, ini kebetulan saya sudah
install Facebook maupun YouTube saya, sehingga kita nggak perlu ngisi lagi URL sama stream key. So there are many ways to live streaming. We can use RTMP, and we can also live directly to Facebook and YouTube, because in my software I already install my Facebook and YouTube to Vmix, so we can only choose. We can choose like how to service. We choose the Facebook. Nah, this is my Facebook. So we only press the button and then already streaming. And we can arrange that for only me. Also we can choose service YouTube. This is my YouTube, and only press this button, become red and already streaming. Or we choose the another my YouTube account. Kalau kita live pakai RTMP, berarti kita harus ambil RTMP dari Facebook atau YouTube, kemudian di copy URL-nya sama stream key-nya. So if we want to live streaming with custom RTMP server, we can looking for the RTMP code from Facebook or YouTube, and then copy and put this in server or stream key. So we need to code that says stream key and URL. But if you want to live streaming with the Facebook or YouTube directly, we can choose with the our account directly. This is my Facebook. Jadi kalau kita mau live di Facebook, kita juga bisa pilih live di page atau wall. Ya, ini kebetulan saya pilih wall. Jadi kita bisa pilih ini. Masih banyak sekali. Mau kita live-kan di mana? Grup-grup mana? Atau kita pilih di page. Nah, ini page saya, Raturu TV. Jadi kita bisa langsung, tidak perlu install lagi, karena kita udah langsung ngunci di Facebook atau YouTube di Mimo. Jadi kita bisa langsung live streaming di tempat untuk live streaming ini. Jadi kalau kita misalkan mau live streaming, kita tinggal ini kasih judul dulu. Sebelum live streaming, kasih judul dulu. Misalkan tes live streaming. Tinggal tekan aja. If we want to live streaming, only press the button and then the button become red. So this is the live streaming is already done. So we can show the internet connection, the upload speed. It is already streaming. Ini kita udah streaming. Kalau udah sinyalnya udah bergerak gini, upload speednya udah ketahuan. Misalkan it is current upload, data send, average upload udah berjalan. Berarti ini kita udah live streaming. Kita bisa buka di Facebook kita. Jadi live streamingnya tetap berjalan. Cuma kita nggak bisa ngecek ya. Jadi ini adalah source video. Misalkan videonya pengen diganti, main kameranya diganti kamera 2, tinggal ini kita pilih kamera 2. Ini kamera dari laptop ya. Berarti kamera 2 yang kita pakai. Kalau dua-duanya biar kita tidak mengganti, bisa aja ditambah lagi. Jadi kita tambah lagi flasher ya, atau ini
tinggal di copy, duplicate layer. Nah, ini tinggal diganti. Tadi kan ini udah main kamera 2 diganti kamera 2. Kalau ini ganti main kamera tetepan, main kamera utamanya. Jadi kamera utamanya source-nya adalah tetap main kamera di sebelah kiri. Nah, kita pilih ini main kamera. Misalkan dengan peralatan yang minimalis kita 2 kamera nggak perlu kita misalkan harus pakai switcher. Kalau misalkan kita punya 2 source dari USB, bisa pakai 2 source dengan kamera USB. Atau misalkan kita pakai handphone juga bisa. Jadi tanpa perlu video switcher. Kalau kita udah mau berhenti tinggal tekan aja. Nah, berarti selesai. So we want to stop the live streaming, so only to press the button and it is the streaming is finished.